Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi soal-soal yaitu tentang modul profesional fikih topik 1 dan topik 8 dengan jumlah soal 40 soal lengkap dengan kunci jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan soal yang saya sajikan ini dapat membantu kepada Bapak Ibu memahami nanti dalam menghadapi ujian akhir modul. Selamat menyaksikan dan selamat mengerjakan. Kita langsung ke soal nomor 1. Di sini ada topik 1 yaitu tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Pertanyaannya adalah seorang petani menyewakan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami padi. Hasil panen dari tanah tersebut mencapai nisab zakat. Yang jadi pertanyaannya adalah siapakah yang berkewajiban membayar zakat dalam kasus ini? Di sini ada pilihan jawaban: A, pemilik tanah, yang B, penyewa tanah, yang C, pemerintah, atau yang D, tidak ada yang wajib membayar zakat. Kalau kita lihat dari soal seperti ini adalah soal termasuk soal hot, maka kita fokus ke pertanyaan, siapakah yang berkewajiban membayar zakat? Kalau posisi tanah tersebut sudah panen dan menghasilkan sesuatu, maka yang wajib membayar zakat adalah B, penyewa tanah. Ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dibaca saja. Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, ini materi tetap dari topik 1. Pertanyaannya adalah zakat tanah adalah zakat yang dikenakan pada tanah yang menghasilkan manfaat ekonomi seperti tanah pertanian, tanah yang dijual belikan, atau tanah yang menghasilkan pendapat tertentu. Fokus pertanyaannya adalah bagaimana dampak pembayaran zakat hasil tanah yang disewakan terhadap pembangunan sosial dalam suatu masyarakat? Bagaimana dampak pembayaran zakat tersebut? Pertanyaannya adalah bagaimana dampak pembayaran zakat hasil tanah tersebut? Kita lihat pilihan jawabannya, mana kira-kira yang paling mendekati dari pertanyaan itu. 1. Mengurangi kekayaan individu milik tanah. Yang kedua, B, membantu distribusi kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan. Yang C, membuat petani enggan bekerja karena harus membayar pajak. Yang D adalah tidak berpengaruhnya signifikan terhadap penjelasan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira jawaban yang tepat A, B, C, atau D? Kita lihat di sini dampak pembayaran zakat hasil tanah. Jawabannya adalah yang B, membantu distribusi kekayaan pada kelompok yang membutuhkan. Kita lanjut, ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dibaca saja. Kita lanjut soal nomor 3, masih topik 1. Jika Anda adalah seorang pemimpin di komunitas petani, bagaimana cara inovatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar zakat hasil pertanian, termasuk tanah yang disewakan? Pilihan jawabannya adalah A, membuat seminar dan pelatihan pentingnya zakat. B, mewajibkan setiap petani membayar zakat tanpa memberikan edukasi terlebih dahulu. C, menghukum petani yang tidak membayar zakat. D, menganjurkan petani untuk tidak menyewakan tanahnya agar tidak ada zakat. Kira-kira jawaban yang paling masuk akal adalah yang A.
Jawabannya A. Ini penjelasannya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Masih dengan topik yang sama. Seorang petani menyewakan tanahnya dan menerima pembayaran sewa dalam bentuk uang. Bagaimana cara perhitungan zakat menurut prinsip Islam? Pertanyaannya adalah bagaimana menurut perhitungan zakatnya sesuai dengan prinsip Islam. Kalau kita ketemu dengan soal seperti ini, kita lihat pilihan jawaban yang paling tepat. A. Petani wajib mengeluarkan zakat dari uang sewa yang diterima jika sudah mencapai nisab. B. Petani tidak wajib membayar zakat karena tidak menanam tanaman sendiri. B. Penyewa wajib membayar zakat atas uang yang diberikan kepada petani. D. Zakat hanya wajib jika tanah tersebut ditanami padi atau gandum. Oke. Pilihan yang paling tepat adalah yang A, B, C, atau D. Petani wajib mengeluarkan zakat dari uang sewa yang diterima jika sudah mencapai nisab. Kemungkinan jawaban yang tepat adalah A. Kita lihat. Betul, jawaban adalah A. Penjelasannya ini. Silahkan Bapak Ibu baca dan dipahami. Kita lanjut soal nomor 5. Masih dengan topik 1. Nomor 5. Pendidikan karakter adalah proses pembentukan nilai moral, etika, dan akhlak dari seorang memiliki kepribadian yang baik, bertanggung jawab, berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Bagaimanakah cara mengintegrasi pendidikan karakter dalam praktik zakat hasil tanah yang disewakan agar masyarakat lebih peduli dengan kesejahteraan bersama? Bagaimanakah cara mengintegrasikan pendidikan karakter dalam praktik zakat tanah yang disewakan agar masyarakat lebih peduli dengan kesejahteraan bersama? Kita lihat pilihan jawabannya. A. Mengajarkan nilai kejujuran dan kemudian melalui praktik zakat di sekolah dan komunitas. B. Menjadikan zakat sebagai kewajiban yang dipaksakan tanpa penjelasan maknanya. C. Memberikan sanksi sosial yang tidak membayar zakat. C. Menghapus kewajiban zakat bagi para petani. Jawaban yang paling masuk akal dari pilihan A, B, C ini adalah yang A. Karena yang B, yang C, dan yang D ini kurang masuk. Yang A jawabannya ya. Kita lihat. Ini penjelasannya. Silahkan Bapak Ibu dipahami. Kalau sudah, kita lanjut ke topik kedua. Topik kedua yaitu tentang zakat profesi dan zakat produktif. Soalnya ada 5 soal sama dengan topik 1. Untuk soal pertama adalah zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang diperoleh dari pekerjaannya seperti dokter, guru, atau pegawai swasta. Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan utama antara zakat profesi dan zakat mal atau zakat harta? Kita lihat dari pilihan jawaban. A. Zakat profesi dibayarkan setiap tahun, sedangkan zakat mal dibayarkan setiap bulan. B. Zakat profesi dikenakan pada penghasilan sebelum digunakan, sedangkan zakat mal dikenakan pada harta yang telah tersimpan selama 1 tahun. C. Zakat profesi hanya wajib bagi pekerja pemerintah, sedangkan zakat mal untuk semua orang. D. Zakat profesi bersifat sukarela, sedangkan zakat mal bersifat wajib. Kira-kira jawaban yang paling mendekati bagaimana perbedaan ini untuk mencari perbedaan utama antara zakat profesi dan zakat mal. Kita lihat jawabannya yang mana kira-kira. A, B, C, atau D. Sudah? Kalau sudah jawabannya kita apa? Jawabannya adalah yang B. Zakat profesi dikenakan pada penghasilan sebelum digunakan, sedangkan zakat mal dikenakan pada harta yang telah tersimpan selama 1 tahun. Zakat mal itu dibayarkannya selama 1 tahun. Zakat profesi dikenakan pada penghasilannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada penjelasannya. Zakat profesi dibayarkan dari penghasilan sebelum digunakan, sedangkan zakat mal dihitung dari harta yang telah mencapai nisab dan telah tersimpan selama 1 tahun. Oke. Langsung pertanyaan nomor 2. Seseorang memiliki penghasilan tetap sebagai
Soal nomor 2, seseorang memiliki penghasilan tetap sebagai pegawai sebesar 10 juta per bulan. Jika nisab zakat profesi setara dengan 85 gram atau misalnya dengan Rp 85 juta per tahun, bagaimana sebaiknya ia membayar zakatnya? Pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya ia membayar zakatnya. Kita lihat pilihan jawaban. A, ia tidak perlu membayar zakat karena penghasilannya belum mencapai nisab. Yang B, ia wajib membayar zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan setiap bulan. C, ia hanya perlu membayar zakat jika sisa uang dari gajinya telah digunakan. Yang D adalah ia harus membayar zakat profesi jika ia sudah bekerja selama 5 tahun. Dari pilihan jawaban yang paling mendekati atau paling pas, ini adalah zakat itu adalah biasanya kalau zakat penghasilan itu 2,5% dari total penghasilan dia selama 1 tahun, yaitu sekitar 85 juta rupiah. Dia wajib mengeluarkan zakat per bulannya. Di sini ada penjelasannya. Jika total penghasilan dalam 1 tahun melebihi nisab, zakat profesi dibayarkan setiap bulan sebesar 2,5% dari gaji yang diterimanya. Kita lanjut ke nomor 3. Jika Anda ingin mengembalikan zakat produktif di suatu komoditas agar lebih bermanfaat bagi penerima, program mana yang paling efektif? Program mana yang paling efektif? Pilihan pertanyaannya adalah, pilihan jawabannya A, memberikan modal usaha kepada mustahik penerima zakat dan mendampingi mereka dalam mengolah usaha, memberikan uang zakat secara langsung tanpa ada pendampingan. C, menggunakan seluruh dana zakat produktif untuk membangun masjid baru. D, membagikan zakat produktif hanya kepada mereka yang memiliki usaha besar. Yang paling mendekati dari pertanyaan ini adalah yang A, B, C, atau D. Yang kemungkinan yang paling tepat adalah yang A. Kita lihat. Oke. A ya. Penjelasannya tinggal Bapak Ibu dibaca saja. Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang pengusaha kecil menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha untuk membuka warung makanan. Bagaimana cara ia mengolah zakat tersebut agar sesuai dengan prinsip Islam? Bagaimana cara ia mengolah dana zakat tersebut agar sesuai dengan prinsip Islam? A, pilihan jawabannya A, menggunakan dana tersebut hanya untuk kebutuhan konsumtif pribadinya. B, menggunakan dana tersebut untuk modal usaha dan mengembangkan agar bisa mandiri. C, menyimpan dana tersebut tanpa digunakan agar tetap aman. D, menginvestasikan dana tersebut ke bisnis yang tidak halal agar keuntungannya lebih besar. Ini udah pasti salah. Ini juga kurang tepat. Yang mungkin yang lebih mendekati atau jawaban yang pas yang B. Yang B ya. Kita lihat. Oke. Ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dibaca. Kalau sudah, kita langsung ke soal nomor 5. Tetap topik nomor 2. Jika Anda diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat profesi dari para pegawai di suatu perusahaan, bagaimana cara inovatif yang bisa diterapkan agar dana tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara inovatif yang bisa diterapkan agar dana tersebut lebih bermanfaat? Jadi lebih bermanfaat bagi masyarakat kira-kira yang mana? A, menggunakan dana untuk beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, membagikan zakat secara langsung tanpa melihat yang mustahik, ini kurang pas. Menyimpan zakat dalam bentuk deposito agar bisa bertambah. Kemudian menggunakan zakat hanya untuk pembangunan kantor perusahaan, ini juga salah. Bisa antara pilihannya A dan C. Kira-kira jawabannya mana? A atau C? Ini yang paling tepat kira-kira. Oke. Membagikan uang zakat, ini menyimpan dana zakat dalam bentuk agar bisa bertambah. Oke, jawabannya adalah yang A. Menggunakan dana untuk memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Dan ini penjelasannya. Silahkan dibaca saja, dipahami. Kita lanjutkan ke topik 3. Penyaluran zakat untuk pembangunan masjid.
Kita lihat soalnya untuk nomor 1. Dalam Islam, apakah pembangunan masjid termasuk dalam kategori penerima zakat? Ada pertanyaan, apakah masjid termasuk kategori dalam penerima zakat? Jawaban pilihannya adalah A, iya, karena masjid adalah tempat ibadah yang mulia. B, tidak, karena zakat harus diberikan kepada individu atau mustahik zakatnya. Yang C, hanya jika masjid tersebut berada di kota besar. D, hanya jika pemerintah mengizinkan. Jawaban yang paling tepat A, B, apa C? Ini salah. Yang ini juga kurang tepat. Antara A dan B. Yang mana? Yang B. Tidak boleh. Dalam Islam itu masjid bukan termasuk masjid, tidak boleh. Tetapi ada sebagian ulama yang membolehkan zakat digunakan untuk pembangunan masjid, yaitu termasuk mustahik zakat yang masuk ke dalam fisabilillah, di jalan Allah. Boleh, ada yang membolehkan sebagian ulama. Tapi kalau dalam surat Al-Quran itu tidak dibolehkan, karena masjid itu bukan termasuk mustahik zakat. Oke. Kalau di sini nggak ada pertanyaan yang paling mendekati, jawabannya yang B. Ini penjelasannya. Di sini ada surat At-Taubah bahwa orang atau mustahik zakat itu ada 8. Di sini ada termasuk. Nah, ini fisabilillah nih. Jadi masjid itu masuk ke dalam di jalan Allah. Itu menurut sebagian ulama. Ada yang membolehkan uang zakat dibangun untuk pembangunan masjid. Digunakan untuk pembangunan masjid. Selanjutnya soal nomor 2. Zakat seharusnya disalurkan kepada golongan 8 golongan atau asnaf atau mustahik zakat yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Golongan manakah yang paling tepat jika ingin membantu pembangunan masjid dengan dana zakat? Pertanyaan adalah, golongan manakah yang paling tepat jika ingin membantu pembangunan masjid? Ini sama dengan jawaban soal nomor 1 tadi. Yang paling tepat adalah masuk ke fisabilillah, yang B ya. Nah, ini ada penjelasannya. Fisabilillah adalah zakat yang mencakup segala bentuk perjuangan di jalan Allah. Boleh. Karena ini termasuk adalah mayoritas ulama tetap menganjurkan bahwa dana utama untuk membangun masjid berasal dari infak, sedekah atau wakaf, bukan zakat. Tetapi ada sebagian ulama membolehkan. Kita lanjut nomor 3. Dalam situasi tertentu, dana zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan masjid. Dalam kondisi seperti apakah yang dibolehkan? Jadi dana zakat boleh digunakan dalam keadaan tertentu seperti sebagian para ulama tadi. Tetapi dalam kondisi apa yang dibolehkannya? Kita lihat pilihan jawabannya. A, jika masjid digunakan sebagai pusat pendidikan dan tempat tinggal fakir miskin. B, jika tidak ada sumber dana lain dari selain zakat. C, jika zakat sudah terkumpul dalam jumlah yang sangat besar. D, jika mayoritas masyarakat setuju dengan penggunaan zakat masjid. Jawaban yang paling tepat ini A, B, C. Hampir semuanya mendekati, tapi yang paling kemungkinan tepat adalah yang A. Kita lihat jawabannya. Oke, ini penjelasannya. Secara umum zakat tidak diperuntukkan untuk pembangunan karena masjid bukan termasuk dalam 8 asnaf penerima. Namun dalam kondisi tertentu zakat dapat digunakan jika pembangunan masjid yang bermanfaat langsung bagi fakir miskin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita ke nomor 4, soal nomor 4. Selain zakat, sumber dana apa yang lebih dianjurkan untuk pembangunan masjid? Nah, ini jawabannya, pertanyaannya sedikit, jawabannya A, wakaf dan sedekah, pajak pemerintah, pinjaman bank, denda dari pelanggaran lalu lintas. Yang paling tepat ini yang A. Ini ya. Oke, penjelasannya. Kita lanjut soal nomor 5, soal terakhir. Jika ada komunitas muslim yang ingin membangun masjid di daerah terpencil tanpa tempat ibadah, apakah zakat bisa digunakan? Jawabannya ada A, bisa jika memenuhi kategori fisabilillah dan kebutuhan mendesak. B, tidak bisa karena zakat hanya untuk individu. Yang C, hanya bisa jika semua mustahik sudah menerima haknya. Yang D, hanya bisa jika dana dari negara tidak cukup. Yang kemungkinan yang paling mendekati adalah yang A.
Ini penjelasannya. Oke, jawabannya A ya, ini penjelasannya. Secara umum zakat diperuntukkan bagi individu dalam golongan asnaf, bukan bunga musik. Namun dalam kondisi mendesak seperti daerah terpencil boleh masuknya ke dalam fisabilillah di jalan Allah. Kita lanjut ke topik keempat, monogami, poligami dan nikah mut'ah. Dalam suatu praktik, soal nomor 1, dalam suatu praktik poligami banyak dilakukan tanpa memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan keluarga. Menurut prinsip Islam, bagaimanakah dampak sosial yang mungkin terjadi? Bagaimanakah dampak sosial yang mungkin terjadi akibat poligami tersebut? A. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi karena suami memiliki banyak istri. Yang B. Timbulnya konflik dalam rumah tangga serta ketidakadilan dalam hak istri dan anak, berkurangnya jumlah perempuan. Yang D. Tidak ada dampak negatif. Apa kira-kira yang paling benar, A, B, atau C, atau D? Kalau kita lihat dari dampak pernikahan poligami ini, poligami ya, pernikahan poligami ini, yang paling tepat adalah yang B. Oke, lihat. Kita lanjut soal ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dibaca dan dipahami. Lanjut soal nomor 2. Beberapa negara muslim memiliki aturan hukum yang membatasi atau melarang poligami. Dari sudut pandang Islam dan hukum negara, bagaimana sebaiknya seorang muslim menyikapi aturan tersebut? Dari sudut pandangan agama Islam dan hukum negara, bagaimana sebaiknya seorang muslim menyikapi aturan tersebut? Kita lihat soalnya, kita pahami. A. Menolak aturan tersebut karena bertentangan dengan hukum Islam. B. Menghormati aturan negara dan pertimbangan aspek maslahat dalam pernikahan. Melakukan poligami secara rahasia agar tetap sesuai dengan syariat, ini kurang pas. Mengajukan gugatan hukum melegalkan poligami, ini juga kurang pas. Jawabannya antara A dan B pilihannya. Kira-kira mana yang paling tepat? Ini kemungkinan yang B. Ya, ini pertanyaan. Ini silahkan penjelasannya dibaca. Langsung kita ke soal nomor 3. Seorang pria yang memiliki penghasilan cukup dan mampu bersikap adil ingin berpoligami, tetapi istrinya menolak dengan alasan ingin menjaga keharmonisan keluarga. Bagaimana solusi yang sesuai dengan ajaran Islam? Oke, bagaimana solusi sesuai dengan ajaran Islam apabila suami ingin berpoligami tapi istrinya menolak? Oke. Pilihan jawabannya adalah A. Tetap menikah lagi tanpa perlu mempertimbangkan perasaan istri, ini kurang pas. Berdiskusi dengan istri pertama dan mempertimbangkan kesejahteraan seluruh keluarga sebelum mengambil ini. Jawaban selanjutnya, menceraikan istri pertama agar bisa menikah lagi, ini kurang pas. Mengabaikan pendapat istri pertama karena izin, ini juga kurang pas. Jawaban yang paling tepat yang B. Ini penjelasannya silahkan dibaca dan dipahami. Kita lanjut soal keempat, nikah mut'ah. Nikah mut'ah banyak diperdebatkan dalam Islam, dengan mayoritas ulama Sunni mengharamkannya sementara ulama Syiah menghalalkannya. Bagaimana pendekatan yang paling bijak dalam menyikapi perbedaan ini di masyarakat? Oke, pilihan pertanyaannya adalah menghormati perbedaan pendapat dan memberikan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang B. Melarang sepenuhnya nikah mut'ah. Yang C. Mewajibkan nikah mut'ah. Yang D. Menyebarkan informasi bahwa nikah mut'ah adalah praktik yang salah. Ini B, C, dan D ini kurang tepat ya. Yang paling tepat adalah yang ini, menghormati perbedaan pendapat. Karena ini ada dua pendapat satu dan pendapat Sunni dan pendapat Syiah. Jadi menghormati. Oke. Ini ya jawabannya yang A. Ini penjelasannya. Silahkan Bapak Ibu dibaca. Soal terakhir. Oke. Terakhir. Dalam suatu komunitas banyak perempuan yang menjadi janda akibat perang atau bencana dan jumlah laki-laki jauh lebih sedikit. Jika Anda seorang pemimpin komunitas tersebut, bagaimanakah solusi terbaik berdasarkan ajaran agama Islam? Jika dalam keadaan perang banyak perempuan yang menjadi janda, kemudian laki-laki juga jumlahnya sedikit, tidak mencukupi.
Nah, bagaimana nih solusinya sebagai seorang pemimpin? A. Menganjurkan poligami dengan syarat keadilan dan kesejahteraan tetap dijaga. B. Mewajibkan sebuah laki-laki untuk menikah lebih dari satu istri. B. C. Membiarkan para perempuan mencari nafkah sendiri tanpa memberikan solusi. Ini kurang pas. Yang D. Mengizinkan nikah mut'ah. Ini juga kurang pas. Jawabannya antara A dan B. Kita menganjurkan poligami dengan syarat keadilan dan kesejahteraan tetap terjaga. Kemungkinan yang paling tepat ini yang A. Oke, ini penjelasannya. Selesai. Topik keempat selesai. Kita lanjut topik kelima. Bank, rentre, dan fee. Soal nomor 1. Sebuah negara menerapkan sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga rentre. Dari sudut pandang ekonomi Islam, apa dampak negatif yang terjadi jika rentre terus diberlakukan dalam sistem keuangan? A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Menciptakan kesenjangan ekonomi karena sistem bunga yang menguntungkan pihak dan pemilik modal. C. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. D. Mengurangi ketimpangan sosial. Ini dampak negatif berarti A ini positif, yang C juga positif, D positif, yang negatif adalah yang B. Ini jawabannya B. Kita lihat. Oke. Ini penjelasannya. Lanjut soal nomor 2. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Mengapa sistem ini dianggap lebih adil dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional? Ini pilihan jawabannya. A. Karena bank syariah memberikan pinjaman tanpa syarat kepada siapa saja. B. Karena keuntungan dan risiko usaha ditanggung bersama-sama oleh bank dan nasabah. C. Karena sistem bagi hasil menjamin keuntungan tetap bagi nasabah tanpa risiko. D. Karena bank syariah tidak mencari keuntungan dalam operasionalnya. A, B, C apa D? Ini jawabannya hampir mirip-mirip ini. Kalau soal seperti ini. Mana kira-kira jawabannya? Kemungkinan yang B atau yang C ini? Kemungkinan yang B. Oke, jawabannya adalah yang B. Sesuai dengan jawabannya. Ini yang karena keuntungan dan risiko usaha ditanggung bersama-sama. Karena keuntungan dan risiko ditanggung secara bersama-sama antara pihak bank dan nasabah. Oke, ini penjelasannya. Silakan Bapak Ibu baca. Soal nomor 3. Seorang pengusaha ingin mengembangkan bisnisnya dan memilih dua pilihan, meminjam dari bank konvensional dengan bunga 10% per tahun atau menggunakan pembiayaan dari bank syariah dengan sistem bagi hasil. Jika ingin menerapkan prinsip ekonomi, keputusan apa yang tepat? A. Menggunakan pinjaman konvensional karena suku bunga sudah standar umum. B. Menggunakan pembiayaan dari bank syariah agar sesuai dengan prinsip Islam yang melarang riba. C. Memilih bank konvensional karena memberikan pinjaman yang lebih cepat dan mudah. D. Mengambil pembiayaan dari bank manapun dan hanya menggunakan modal sendiri. Yang D. Tidak mengambil pembiayaan dari bank manapun. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Yang B. Menggunakan pembiayaan dari bank syariah agar sesuai dengan prinsip Islam yang melarang riba. Yang B ya. Yang ini. Oke, ini penjelasannya. Soal nomor 4. Dalam dunia bisnis, pembayaran fee atau komisi sering terjadi. Misalnya dalam jasa perantara atau makelar. Dalam Islam, kapan fee atau komisi dianggap halal? Kapan fee dan komisi itu dianggap halal? Pertanyaannya. Jawabannya adalah A. Pilihan jawabannya jika fee diberikan berdasarkan kesepakatan dan jasa yang telah diberikan bermanfaat. Yang B. Jika fee diberikan dalam jumlah besar tanpa ada kerjasama. Ini kurang pas. Yang C. Jika fee diberikan saya sembunyi-sembunyi. Ini juga kurang pas. Yang C. Jika diberikan tanpa ada transformasi atau mengandung unsur penipuan. Ini juga kurang pas. Jawaban yang paling pas adalah yang A. Oke, ini penjelasannya. Silakan Bapak Ibu Pak. Soal terakhir, jika Anda seorang muslim yang ingin mengembangkan sistem keuangan tanpa riba, apa solusi terbaik yang dapat diterapkan untuk menggantikan sistem bunga dalam bank? Apa solusi terbaik? A. Menerapkan sistem bagi hasil atau mudharabah dalam pembiayaan biaya usaha. B. Menghapus seluruh sistem perbankan yang melarang aktivitas kredit. C. Menerapkan sistem bunga rendah agar masyarakat tetap dapat mengakses pinjaman. D. Menerapkan sistem barter agar tidak ada unsur keuangan dalam transaksi. Yang paling tepat ini kalau soalnya seperti ini, solusi ini mungkin yang A. Ya, ini jawabannya ya. Silahkan Bapak Ibu dipahami saja penjelasannya. Kalau sudah, kita lanjut
ke topik 6, pemerintahan dalam Islam. Salah satu prinsip utama dalam pemerintahan Islam adalah syura atau musyawarah. Dalam konteks demokrasi modern, bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan suatu negara? Bagaimanakah prinsip ini dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan suatu negara? A. Dengan membiarkan pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa masukan rakyat. Ini kurang pas. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang di Parlemen atau Dewan Perwakilan. Dengan menjadikan pemimpin sebagai penguasa mutlak, ini juga kurang pas. Dengan mengabaikan suara rakyat, juga ini kurang pas. Jawaban yang paling mungkin adalah yang dengan menerapkan sistem musyawarah, yang B. Oke. Jawabannya, ini penjelasannya, silakan Bapak Ibu dibaca saja. Lanjut nomor 2. Dalam sejarah Islam, Khalifah Abu Bakar Siddiq dipilih melalui musyawarah di Syakifah Bani Syaidah. Apa hikmah yang dapat diambil dari pemilihan itu dalam sistem pemerintahan Islam? Yang pilihan pertanyaan jawabannya A. Kepemimpinan harus diwariskan secara turun-temurun. Kepemimpinan harus diserahkan kepada orang yang paling kaya. Kepemimpinan harus dipilih melalui musyawarah. Yang D. Kepemimpinan tidak perlu dipilih. Yang ini antara A, B, dan D, ini kurang tepat. Yang paling tepat ini kemungkinan yang C. Pemimpin harus dipilih secara musyawarah. Ini ya. Silakan dibaca, dipahami saja. Soal nomor 3. Jika seorang pemimpin muslim di era modern ingin menerapkan prinsip keadilan dalam pemerintahannya, apa langkah konkret yang dapat dilakukan? A. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu jika di atas kepentingan rakyat secara keseluruhan, ini kurang pas. Yang B. Menyusun kebijakan yang berdasarkan hukum Islam serta melindungi hak seluruh warga negara, ini sudah lumayan bagus. Ini pemerintah berdasarkan kehendak pribadi, ini kurang pas. Menghapus semua bentuk hukum modern, nah juga ini salah. Jawaban yang paling tepat adalah menyusun kebijakan yang berdasarkan hukum Islam serta melindungi hak seluruh warga negara, yang paling pas jawabannya. Yang B ya, nih penjelasannya. Soal nomor 4. Beberapa negara muslim menerapkan sistem monarki, sementara yang lain menggunakan sistem demokrasi. Bagaimana Islam memandang bentuk pemerintahan yang ideal? Bagaimanakah Islam memandang bentuk pemerintahan ideal? Jawab pilihan jawabannya A. Hanya sistem khalifah sah yang dalam Islam. Islam tidak membentukkan bentuk pemerintahan tertentu, tapi mengutamakan keadilan dan kepatuhan pada syariat. Monarki lebih baik karena pemimpin berasal dari keturunan. Demokrasi harus dihindari karena tidak ada dalam sejarah Islam. Kira-kira mana jawaban yang paling pas? Yang paling pas kemungkinan ini yang B. Islam tidak menentukan bentuk pemerintahan tertentu, tetapi mengutamakan keadilan dan kepatuhan kepada syariat Islam. Ini yang paling pas ya. Ini B ya. Silahkan dibaca, dipahami. Kita lanjut soal terakhir. Jika Anda ditugaskan untuk merancang sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Islam di era modern, apa aspek utama yang diperhatikan? Jika Anda ditugaskan untuk merancang sistem pemerintahan sesuai dengan prinsip Islam di era modern? Apa aspek yang Anda harus perhatikan? 1. Menerapkan hukum yang adil, musyawarah dalam mengambil keputusan, menghapus semua sistem pemerintahan modern, menyerahkan seluruh kekuasaan pada ulama, menjalankan pemerintahan dengan sistem otoriter. Ini antara B, C, dan D, ini orang tepat. Yang paling tepat ini kemungkinan yang A, menerapkan hukum yang adil, bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan kepemimpinan yang amanah. Oke. Ini ya penjelasannya. Oke. Topik 7 nanti kita lanjutkan untuk sesi di VAR keduanya ya, karena ini sudah terlalu lama. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.